There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Episode Channel. Apa kabar, Bunda, teman-teman, kakak-kakak semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya dan sehat selalu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mengklik ya video saya. Kakak-kakak, bunda-bunda semuanya, makasih hatur nuhun. Semoga kebaikan dikembali kepada Anda semuanya ya. Nah, saya ini merefill dagangan saya ini habis belanja ya. Habis belanjanya tidak banyak-banyak karena saya ini modalnya kecil, maka harus semampunya saja gitu ya. Ini juga habis 2 juta ya, segini juga. Nah, ini sedikit-sedikit demi sedikit nanti juga akan menjadi bukit ya bunda semuanya. Nah, ini juga alhamdulillah tidak satu kardus atau satu pak, ini disesuaikan dengan budget saya, asalkan semua ada di warung sembako ini komplit ya, walaupun sedikit tetapi komplit. Walaupun kita ini belanjanya setiap hari, tapi alhamdulillah ya belanjaan glosiran atau retail saya ini dekat sekali jaraknya, jadi alhamdulillah lah terjangkau dengan saya sendiri juga gitu. Walaupun kalau selisih di kota itu lumayan besar ya, tapi kalau kita belanjanya cuma 2 juta, mending di sini saja dikarenakan habis deh sama ongkos ya, habis dengan parkir, habis dengan kuli begitu. Nah, kalau uangnya belanja kita 10 juta atau 15 juta ataupun 25 juta itu mending di Glosir Pusat saja daripada di sini gitu, dikarenakan selisihnya banyak. Contohnya ya, di sini harga aku Meries itu satu dus itu yang ukuran L 120. Itu kalau di Glosiran pusat ya 110, jadi bedanya 10.000. Itu lumayan, itu satu macam saja. Kalau kita belinya beberapa macam, kalau dikumpulkan kan itu banyak ya. Nah, mending ke pusat grosiran saja. Nah, dikarenakan ini cuma 2 juta di sini aja nggak pakai ongkos. Ini cuma 3 menit ya dari rumah saya. Kelihatan kok cuma 5 rumah dari tempat saya ke grosiran. Nah, makanya di sini aja gitu. Dan aku siasati kalau jenis barangnya ini banyak yang diminati, maka aku belinya satu dus atau satu pak. Semisal tadi Meries, kemudian kecap yang refill ya yang harga 2 ribuan itu di sini banyak sekali yang beli, maka saya belinya satu dus. Kemudian Mama Lemon, Sunlight itu ya semuanya alat cuci disebut satu pak dikarenakan itu kebutuhan pokok yang paling laris. Satu lagi mie ya, mie instan juga. Mie instan juga banyak sekali peminatnya, hampir setiap hari nih makanannya mie dengan telur ya. Alhasil saya juga belinya satu dus tidak per pieces ya, tergantung dengan keinginan ataupun keseringan masyarakat di sini yang beli. Jadi saya disediakan satu dus. Contohnya lagi ini telur ya, di sini juga telur juga satu kas ya, tidak beli satu per kilo karena mahal, nanti takut tidak bisa memberikan harga murah ke masyarakat, jadi aku belinya satu kas gitu. Nah, inilah ya refill stok belanjaan saya di bawah, bersih kok ya, nggak kotor. Walaupun disimpan di bawah, tapi ini kok setiap hari dipel ya bunda dan kakak-kakak semuanya. Nah, ini ditata rapih semua jenis mie instan dari merek tertentu ke merek tertentu ya. Ini satu dus disimpan di atas. Kemudian ini kopi-kopi juga disimpan sejajar dengan kopi-kopi, minuman susu larutan, dan ini makanan yang di bawah juga masih kosong di sini, belum diberesin ya. Dan gasnya di paling bawah, ini stok gas di bawah ya.
Alhamdulillah gasnya ini udah hampir 30 mau ke 50 ya, insya Allah nanti diisi. Sesudah dikeluarkan semua, saya ini wajib dilihat ininya bonnya ataupun dicek, barangkali ada kenaikan ataupun nggak mungkin ya menurun mah, itu susah, paling juga naik. Kemudian sudah dicek ya dengan maka dimasukkan ke tempatnya. Nah, bunda-bunda, mams dan kakak-kakak, ada 3 tips ya agar omset warung sembako kita itu meningkat ya. Siapa sih usaha kita tidak mau meningkat ataupun mau bangkrut? Enggak kan, semua juga mau berhasil dan meningkat. Nah, itulah alasannya ya, karena produk-produk ataupun barang yang dijual di toko kelontong ataupun sembako pada umumnya selalu dibutuhkan. Nah, siapa saja dan oleh banyak orang, sehingga pemilik toko tidak perlu lagi repot-repot mencari pelanggan. Selain itu juga membuka dan menjalankan usaha toko ataupun warung sembako sangatlah sederhana jika dibandingkan dengan jenis bisnis lainnya seperti warung makan atau salon. Nah, karena bisnis seperti ini tidak mengharuskan Anda atau kakak semua atau moms, bunda-bunda itu untuk melakukan proses pengolahan atau pelayanan profesional ya. Ini juga semuanya bisa kok, asalkan kita teliti, tekun, ikhlas, dan harus ini ya, telaten. Nah, itu kuncinya kalau di membuka toko sembako. Kemudian besar kecilnya omset sebuah warung sembako itu dipengaruhi oleh seberapa banyak transaksi atau penjualan yang terjadi. Nah, maka kita ada tipsnya atau saya ada tipsnya agar omset toko ini sembako kita itu meningkat ya. Nah, yang ke-1, lihat dan hitung omset warung kembali harga barang yang kita jual di warung ya. Ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Lihat dan cek kembali harga barang yang dijual pada toko atau warung kita. Nah, bandingkan harga-harga tersebut dengan harga barang yang sama di toko kelontongan yang lain atau warung sembako yang lain. Jangan sampai harga barang yang di warung kita itu jauh lebih mahal dari harga barang yang dijual di toko lain. Setidaknya buat harga yang sama lah gitu dengan warung sembako yang lain juga, dengan persaingannya tidak terlalu sulit untuk warung Anda gitu. Yang kedua, cari tahu barang apa yang paling dibutuhkan pelanggan, kemudian maksimalkan gitu ya. Contohnya saya juga ini ya sudah merapikan kecap ya, ini dimaksimalkan. Beli saya kecap itu 1 dus yang refill ya, yang kecil, yang harga 2 ribuan, dan bango berharga 3 ribuan. Saya diperbanyak karena di sini minatnya banyak sekali. Kemudian mie instan juga saya belinya 1 dus dari satu macam mie instan begitu, karena banyaklah peminatnya juga. Yang ketiga, perbaiki pelayanan di toko Anda atau di warung Anda. Nah, ini mungkin Anda sebelumnya tidak pernah menduga bahwa pelayanan sebuah warung itu terhadap pelanggannya itu dapat memberikan pengaruh yang sangat besar ya, dalam membuat pelanggan tersebut kembali lagi untuk berbelanja di warung Anda. Pelayanan yang kurang maksimal seperti Anda selalu menjaga toko yang tidak ramah, atau pada saat Anda membeli Anda menjaga toko tersebut tidak segera melayaninya, maka itu akan berpengaruh sekali bagi omset Anda. Nah, itu barangkali 3 tips agar omset sewarung sembako atau toko sembako kita meningkat ya. Mudah-mudahan tips dari saya bermanfaat sekali, dan tentunya bagi kalian yang warung pemula diterapkan ya. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.